Ya, akhirnya tembus 1833, 1834, suatu hal yang memang sudah kita nantikan sejak 2 minggu terakhir, di mana kita sempat mendapatkan pola kenaikan tertahan kembali di 1828, 1830. Tapi kemarin ternyata tanpa disangka-sangka dia sudah berhasil langsung tembus 1834, bahkan mencapai zona 1838 atau 39. Dan pagi ini kita melihat area tertingginya adalah 1844. Oke, satu hal yang kita catat adalah kondisi ini unexpected terjadi di malam hari setelah kita melihat dari data ekonomi yang justru menunjukkan data yang sangat positif untuk US dollar. Tapi kenapa justru malah emas tetap mengalami kenaikan? Padahal kalau kita perhatikan lagi polanya memang kita nantikan adalah pola kenaikan, meskipun yang kita harapkan adalah baru akan terjadi at least mungkin setelah FOMC. Tapi ini kejadian yang lebih cepat, dan setelah kita cross check ternyata hal tersebut diakibatkan oleh kondisi geopolitik. So, bukannya saya meragukan, tapi memang biasanya kalau memang ternyata itu terdorong oleh faktor geopolitik, biasanya itu tidak akan bertahan terlampau lama. Ibaratnya kalau misalkan ini adalah balon gas, maka di tengahnya kurang lebih dia keropos atau kosong, sehingga nantinya begitu dia sudah mencapai area tertinggi, dia akan lebih mudah untuk mencapai kembali ke titik semula atau kembali turun ke titik semula. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa area buy-nya terlampau jauh? Karena kita memperkirakan pola penurunannya masih akan ada, dan kemungkinan hal tersebut diakibatkan dengan potensi overbought dan juga kondisi data ekonomi yang nanti malam kita harus tunggu, yaitu terkait dengan weekly jobless claim dan juga existing home sales. Nah, mungkin saja skenario hari ini pun hampir mirip dengan kemarin atau at least 2 hari yang lalu, di mana pola penurunan lebih dulu terjadi, lalu kemudian di malam hari berbalik kembali mengalami kenaikan. Dan kalau seperti ini berarti skenario-nya kita harapkan dia mengalami kenaikan sebelum FOMC, setelah itu barulah terkoreksi saat FOMC. Dan nantinya setelah FOMC kita akan berharap ada kenaikan kembali karena minat atau permintaan fisik emas dikaitkan dengan tahun baru Cina, yaitu Imlek, yang akan jatuh di tanggal 1 Februari mendatang. So, kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi kalau misalkan diasumsikan bahwasanya FOMC sudah diantisipasi dan itu tidak mengagetkan, yang terpenting adalah poin utamanya market mendapatkan kepastian berapa banyak atau berapa besar kemungkinan Fed untuk menaikkan suku bunga. Karena 80-90% sudah dipastikan Maret itu adalah sinyal pertama mereka akan melakukan kenaikan suku bunga. Jadi itu yang akan menjadi fokus perhatian. Oke, kita lihat dari crude oil pun ternyata tetap mengalami kenaikan, dan sinyal dari Presiden Joe Biden yang ternyata sedikit gerah akibat harga minyak yang terus mengalami kenaikan, bahkan mungkin saja mencapai 90. Morgan Stanley lalu Goldman Sachs juga memperkirakan masih akan bergerak naik sampai zona $100. Wow, ini sangat-sangat panas, dan saya rasa CPI ataupun inflasi akan terus mengalami kenaikan, dan itu yang akan menyulitkan tindakan lebih lanjut dari Fed. Kalau memang ternyata mereka terburu-buru pun, mereka akan mendapatkan stall ataupun kenaikan atau pemulihan ekonomi yang relatif tidak bagus. Tapi kalau mereka terlalu lambat juga tidak bagus, karena akhirnya inflasi terlalu panas dan akhirnya ekonomi pun kecenderungannya kembali dalam tantangan krisis. Kita lihat technical view untuk kali ini 20 Januari 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 20 Januari 2022 jam 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. DXY ternyata mengalami penurunan, meskipun kita masih belum tahu kesimpulannya apakah dia turun melanjutkan penurunan atau turun hanya bersifat sementara. Nah, ini ada sedikit kecurigaan dari saya. Kalau memang ternyata dia masih tetap tertahan di bawah trendline resisten seperti demikian, tapi kita juga harus bisa memahami bahwasanya swing low, kemudian swing high, dan swing lebih terendah gitu ya. Lalu kemudian dia rebound, maka ini bisa diindikasikan akan ada pola di mana ini membentuk pola inverse head and shoulder. Ini berada di grafik H4 dari DXY. Artinya kita masih tetap waspada. In case ternyata penurunannya hanya terbatas di 38.2%, katakanlah berarti panahnya hanya mencapai areal ini, kemudian nantinya dia rebound ya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Berarti neckline-nya di mana? Neckline-nya akan berada di teritori ini. Nah, ini bagian neckline kalau memang kita anggap ini sebagai inverse head and shoulder ya. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan potensi keduanya, kalaupun misalkan dia rebound, katakanlah seperti itu, tapi lalu kemudian tertahan kembali di zona resisten ini, maka bisa saja nantinya kita akan mendapatkan pola
penurunan kembali. Jadi semuanya kembali kepada faktor data ekonomi nanti malam. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari sisi daily, ternyata candlestick kemarin ditutup dengan bearish candle dan juga agak sedikit lebih tinggi, dan ini ada tail di bawah ya, seperti payung. Berarti kita simpulkan ini adalah hanging man. Setelah bullish candle, 3 bullish candle, berarti memang ada kecenderungan untuk lebih kepada arah bawah ya, atau arah penurunan. Jadi kalau demikian, di grafik 4 kita bisa berasumsi bahwasanya mungkin saja bukan terkait dengan investasi dan shouldernya, tapi memang kemarin yang persis kita perkirakan bahwasanya kenaikannya memang tertahan di 61,8% dan itu terlukiskan dengan kondisi candlestick. Kemarin waktu kita rekam, waktu kita tayangkan, ini masih berada di candle ketiga dan saya sempat menyebutkan kalau 2 candle berikutnya tetap berada di bawah, berarti kita confirm bahwa dia masih akan tetap turun, dan itu yang terjadi di malam hari. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari treasury yield-nya, maka kemungkinan potensinya lagi-lagi ini ada perbedaan arah ya. Kalau diperhatikan dari grafik 4-nya seperti demikian, berarti confirm dia turun sebagai pullback karena dia masih belum sanggup untuk tembus di bawah trend line ini ya. Jadi kita punya trend line, dan kalaupun nantinya turun, mungkin saja dia akan mundar-mandir di antara support keduanya. Jadi kita tetap nantikan. Tapi in case ternyata support pertama cukup kuat pun, ya saya khawatirnya nanti dia akan mengalami rebound ataupun kenaikan kurang lebih di sisi ini ya. Jadi ini bisa kembali terjadi di malam hari, dan artinya kita akan dapatkan pola pembalikan mungkin saja juga dialami untuk US dollar. Sementara kalau kita perhatikan dari sisi grafik daily-nya, ternyata juga candlestick-nya bisa dibilang ditutup dengan hammer ataupun hanging man ya, karena dia sudah mulai kenaikan lalu hanging man, berarti kita bisa asumsikan akan terjadi pola penurunan. Nah, technical view gold 20 Januari 2022 jam 12:36 waktu ini sebagian barat dengan area high 1844.30 dan low 1837.80. Running price sementara waktu masih 1838.40. Oke, pertama saya ucapkan selamat untuk Anda yang masih tetap menantikan pola kenaikan dan akhirnya tembus juga ya, 1832, 1834. Kalau Anda ingat apa yang sempat kami sampaikan dalam 2 minggu terakhir, ini adalah suatu waktu akan pecah, dan itu ternyata terjadinya kemarin. Yang tidak diharapkan adalah terjadinya lebih cepat dari apa yang kami perkirakan, karena sebetulnya kami lebih melihatnya berpotensi akan terdorong naik jauh lebih kompeten, jauh lebih bagus lagi kalau setelah FOMC. Kenapa? Karena 1 hari setelahnya dia akan langsung fokus ke dalam Imlek yang kemungkinan akan mendorong emas, tingkat permintaan fisik untuk emas dari China atau tahun baru China kemungkinan akan berhasil mendorong kembali. Nah, tapi karena dia sudah mulai kenaikan, tetap berhati-hati karena saya agak sedikit mencurigai kemungkinan kenaikannya akan relatif berjalan singkat. Tapi kita lihat terlebih dulu ya. Kalau diperhatikan dari kondisi candlestick, ini adalah long bar atau long candlestick, atau kita sebut dengan long white candle. Artinya apapun yang terjadi seharusnya secara teknis dia akan lebih mudah untuk terdorong naik. Tapi kalaupun dia terjadi penurunan, maka ekspektasi saya adalah 50% dari real body. Kita coba perhitungkan. Kalau misalkan ini areal real body-nya, kita hitung saja dari angka open-nya, ternyata angka open di 1813.00, kemudian dengan angka close-nya itu adalah 1840.30. Nah, ini berarti kita mendapatkan selisih sekitar 27.3 atau 27,3, dan ternyata titik tengahnya berada di 1826.65, dan ini berarti kurang lebih titik tengahnya. Artinya yang kita akan anggap sebagai potensi pullback normal itu berada di titik tengah maksimum real body atau 50% real body 1826.65 atau 0.50-an ya. Kita asumsikan seperti itu. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat dari support yang terdekat, maka 32 atau 34 lebih tepatnya, karena memang dia sempat menjadi resisten kuat, maka kita asumsikan itu adalah resisten atau support pertama untuk kali ini. Jadi support pertama di kisaran 1833, 1834, support keduanya akan berada di area 50% real body yaitu 1826.50. Nah, nantinya yang support ketiga adalah di area Fibonacci retracement daily chart yang ini berada di 50% 1819. Tapi yang lebih bagus lagi, karena memang ternyata dia sudah sempat nyebrang atau sudah sempat tembus di atas 61.8% Fibonacci retracement. Ingat, ini berarti sinyal bahwa kenaikannya sudah mulai ampuh atau sudah mulai lebih kuat, dan berarti bearish-nya, karena kita tarik dari atas ke bawah, maka bearish-nya sudah mulai melemah. Nah,
Apakah boleh saya hapus? Ya, sebetulnya boleh dihapus. Tapi kalaupun tidak, kita jadikan saja ini sebagai areal patokan. Jadi karena dia masih satu candle, kita masih butuh kepastiannya minimal satu candle berikutnya dia harus stay di atas area 1833. Kenapa? Karena kalau memang ternyata dia berhasil stay di atasnya, berarti kita akan dapatkan pola kenaikan lebih lanjut. Sementara kalau tidak, maka kemungkinan potensinya dia akan rentan terkoreksi lebih dalam. Di sisi lain di grafik keempatnya, ya, inilah yang kemarin kita curigai terkait dengan inverse head and shoulder, kemudian ditemani juga dengan falling wedge. Positifnya adalah dia tembus keduanya, ya, artinya dia tembus dari resisten, ataupun kita sebut dengan bagian resisten dari falling wedge, kemudian tembus juga dari bagian neckline, inverse head and shoulder. Nah, inilah yang saya maksud kemarin, ada potensi pergerakannya seperti demikian, dan bagian falling wedge itu diasumsikan sebagai bagian right shoulder dari big inverse head and shoulder grafik keempat. Karena dia sudah tembus, maka kemungkinan kita akan lihatnya sebagai target kenaikan lebih lanjut. Nah, memang di sini kita sempat memperkirakan masih ada penurunan terakhir. Ternyata kalau kita perhitungkan di sini bisa saja hitungannya 1 2 3 4 5. Sehingga kemarin dia langsung wajar, dia langsung tembus trendline. Oke, berarti untuk berikutnya yang akan kita waspadai adalah kemungkinan potensi tersingkir ataupun terkoreksinya. Pertama yang akan kita lihat adalah 1832, 1834, lalu kemudian ada area 1828 sampai 26. Ya, tadi kita sudah dapatkan itu diasumsikan sebagai area support ya. Nah, untuk Fibonacci retracement di grafik 4 sebaiknya kita delete karena dia sudah tidak berfungsi. Kita tinggal lihat dari dua pola yang tadi ya. Artinya masih dalam pola ini. Nah, ini berarti polanya kenaikannya sudah kita perhitungkan dan kita sudah dapatkan ya, areal targetnya itu adalah kurang lebih berada di areal 1862. Nah, ini kurang lebih Anda sebetulnya bisa menggunakan salah satu target saja, bisa itu dari falling wedge, berarti Anda tinggal ukur dari bagian pangkal sampai area puncaknya, atau Anda bisa ukur dari bagian kedalaman head ini, yang artinya nantinya akan menghasilkan hal yang sama, karena neckline-nya itu berada di tepat di areal ini. Nah, cuman bedanya adalah saat kita menarik dari areal mana yang kita ukur, maka falling wedge akan diukur dari saat dia breakout. Sementara inverse head and shoulder kita akan tarik dari saat dia breakout neckline. Nah, otomatis saya ambil saja asumsinya dari falling wedge itu dia 1862. 50% target sebetulnya sudah tercapai di 37, tapi kalau kita perhatikan di sini ada areal lagi yang kemungkinan kita bisa ukur untuk koreksinya. Kita tinggal tarik dari areal ini, ya, ini bottomnya, lalu kemudian sampai ke puncaknya. Oke, kita lihat ya. Kalau saya perbesar, kurang lebih gambarannya seperti ini. Saya ambil dari titik pertama di sini, berarti di bottomnya 1805 dan areal puncaknya adalah areal 1844 yang baru terjadi tadi di sesi Asia. Oke, sekarang kita dapatkan areal di mana koreksinya kemungkinan 23.6% adalah 1835, kemudian 38.6% adalah 1829 dan 50% adalah 1824. Sementara yang tidak diinginkan adalah terkoreksi turun di bawah 1820, karena kalau itu terjadi berarti dia akan turun lebih dalam. Di sisi lain, kalau misalkan kita perhatikan lagi, maka yang kita harapkan untuk terjadinya support efektif akan berada di area 38% atau 50%, atau jika Anda cukup agresif maka Anda boleh ambil di 23.6% yaitu 1835. Kemudian yang kita harus perhatikan, ternyata di sini saya memberikan catatan ya. Perhatikan indikator MACD ataupun RSI. Oke, ini adalah fungsinya dari MACD ataupun RSI. Kalau Anda lebih suka dengan MACD, maka Anda tinggal perhatikan saja puncak dari yang terbentuk di sini. Jadi dari tanggal 13 Januari, Anda perhatikan sampai ke kurang lebih hari ini. Kalau kita tarik garis lurus, maka kemungkinannya kita akan dapatkan dia cenderung datar. Ya, kecenderungan ini yang akan membuat kemungkinan potensinya dia akan menjadi divergence. Kenapa? Karena di sisi lain di harganya justru kecenderungannya mengalami kenaikan. Oke, jadi kalau misalkan seperti ini, maka yang kita dapatkan adalah posisi dari bearish divergence. Nah, artinya apa? Artinya kemungkinan potensi untuk pola penurunannya itu bisa terjadi, tapi dikarenakan dia kuat untuk naik, dikarenakan juga kenaikan ini terinisiasi atau terdorong oleh pola yang terbentuk baik itu falling wedge maupun dengan inverse head and shoulder, maka saya tidak anjurkan untuk melakukan sell walaupun akan terjadi pola penurunan dari bearish divergence. Kenapa? Karena divergence sendiri kemungkinan sifatnya biasanya relatif sebentar.
Oke, ini adalah dari MACD. Bagaimana kalau kita gunakan dari RSI? Oke, saya coba cantumkan di sini. Saya cari RSI yang cukup standar saja, lalu kemudian saya tambahkan. Nah, Anda bisa perhatikan di sini ternyata arealnya puncak ke puncak dari tanggal 13 Januari, ya, kurang lebih 13 Januari sampai ke 19 Januari itu tetap berada flat, ya, datar. Artinya puncaknya sama, sementara tingkat harganya relatif lebih tinggi. Jadi bearish divergence, lagi-lagi saya ingatkan hati-hati jangan buy on high, karena kemungkinan dia akan ketarik turun terlebih dulu. Tapi untuk sell pun saya tidak sarankan, karena kita dalam fase bullish setelah dia inverse head shoulder. Biasanya dalam technical chart, inverse head and shoulder maupun falling wedge, itu kecenderungan untuk mencapai targetnya bisa dibilang 80% ke atas. Artinya persentase tersebut menunjukkan kita tidak boleh atau sebaiknya tidak melawan indikasi dari tren tersebut. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari grafik H1, dengan mudah kita ambil saja arealnya kurang lebih dari sini sampai puncaknya tadi, ya, dan kita dapatkan hal yang sama, kurang lebih 23,6% di 1836, sedikit berbeda tadi 1835, 3,82% 1831 dan 50% di 1827. Nah, untuk kali ini saya akan ambil areal di 50% saja atau areal 3,82%. Jadi kalau misalkan Anda lebih agresif silakan ambil 23,6%, berarti 1836. Tapi kalau Anda cukup konservatif, Anda boleh ambil seperti yang saya sarankan atau yang kami sarankan di 1827, 1830-an. Itu adalah potensi dari 50% dan 3,82%. Sehingga suggestion untuk hari ini kami masih tetap bertahan untuk menanti areal buy yang lebih layak, kurang lebih 1828 ataupun 1830, karena bagi kami kenaikan mungkin sudah relatif terlampau tinggi untuk sementara waktu, dan kita nantinya siklusnya adalah kenaikan lebih lanjut. Walaupun bisa saja nantinya kalau Anda ternyata mendapati dia tembus di atas 1843, Anda boleh lanjutkan untuk follow buy. Ya, saya catat, kalau memang ternyata tembus 1843, Anda boleh follow buy, karena kemungkinan continue rally atau lanjut rally sampai mana? Sampai kurang lebih target daily chart itu berada di 1849. Ya, ini kalau misalkan kita gunakan area Fibonacci retracement persis dengan yang ada di gambar tadi pagi. Nah, kurang lebih di sini. Ya, jadi saya sudah tandai ada areal 1849.70, itulah target terdekat dari pola kenaikan in case ternyata dia berhasil tembus zona 1843 yang kita gunakan di sini. Nah, di sisi lain, dari apa yang sudah kita jelaskan terhadap crude oil, ternyata dia terkoreksi sampai areal 84.70, dan apakah kita masih tetap bertahan untuk melakukan buy? Saya rasa tetap seperti demikian, karena ya, sentimen masih tetap bergerak positif, persis dengan apa yang kami gambarkan kemarin terkait report dari monthly ataupun laporan bulanan OPEC, ya, terkait dengan harga minyak, yang kemungkinannya mereka tidak akan terganggu terkait dengan demand-nya akibat adanya potensi kenaikan suku bunga dari kebijakan bank sentral. Nah, dengan demikian, kalaupun misalkan Anda perhatikan candlestick kemarin ditutup dengan bearish, dan ini bisa diasumsikan sebagai bearish harami sebetulnya, yang berarti dia akan terjadi penurunan. Tapi karena memang sentimennya masih tetap positif, itulah sebabnya kenapa kami lebih mencantumkan areal buy ketimbang areal sell, persis dengan skenario ataupun suggestion kami yang sempat kami share tadi pagi, 18 atau 84.35 ataupun 84.50. Jadi kalau misalkan ada koreksi lagi, boleh Anda follow buy atau Anda lakukan buy. Atau misalkan ternyata dia terjadi penembusan di atas 86.75, itu adalah sinyal yang sangat bagus dan sangat kuat untuk lanjutan kenaikannya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.